Episode 20. Aku lagi-lagi tidak bisa tidur. Setelah mematikan lampu, menarik selimut, aku berkali-kali berusaha memejamkan mata. Tapi percuma. Aku hanya bisa melamun menatap remang langit-langit kamar. Sesekali cahaya petir yang melintasi kisi-kisi jendela membuat terang kamarku. Hujan di luar masih deras. Aku beranjak duduk, memeluk lutut, menatap si putih yang sudah meringkuk tidur di sampingku. Aku menatap cermin kamarku. Besok lusa sepertinya aku bisa menutup cermin ini dengan kain atau koran biar tidak mengganggu. Aku menghembuskan napas. Itu jelas bukan ide yang baik. Sosok tinggi kurus itu tidak bisa diusir bahkan dengan memecahkan cerminnya. Mama akan bingung melihat cerminku dibungkus sesuatu. Papa belum kunjung pulang hingga tengah malam. Pukul 11 lewat. Mama mungkin sudah tertidur pulas di sofa, menunggu seperti yang Mama lakukan selama 16 tahun sejak mereka menikah. Aku menguap kesekian kalinya. Kembali menarik selimut, melemaskan badan, menutup mata. Di benakku malah muncul dengan jelas kejadian saat si putih diterkam si hitam. Aku menguluh, membuka mata. Apa susahnya memaksa benakku berhenti memikirkan hal itu? Apa susahnya menyuruh pikiranku berhenti memikirkan hal-hal yang tidak kuinginkan? Tidak sekarang. Aku ingin tidur. 1 jam lagi berlalu. Aku menyerah. Bahkan orang dewasa paling mampu mengurus masalah pun tidak bisa mengontrol pikiran-pikiran di kepalanya. Aku duduk kembali di atas kasur, menatap novel di atas kursi. Berpikir, apakah aku bisa menghilangkannya? Ragu-ragu aku mengacungkan jemari. Hei, novel itu bahkan sudah hilang sebelum aku selesai berkonsentrasi. Aku menelan ludah. Hilang begitu saja. Mudah sekali. Bukankah beberapa hari terakhir aku sudah bersusah payah, tetapi tidak berhasil? Aku beringsut di atas kasur, memeriksa kursi. Tidak ada sama sekali novelnya. Aduh, aku menggaruk kepala dengan gatal, menyesal. Padahal novel itu aku belum selesai membacanya. Kemana novel itu pergi? Aku menatap cermin, siapa tahu seperti si hitam yang muncul di dalam cermin. Tidak ada yang berbeda di dalam cermin. Hanya ada wajahku yang bingung. Tapi apakah memang semudah itu menghilangkan novel? Atau hanya kebetulan? Seperti saat aku panik berusaha menghilangkan si hitam. Aku ragu-ragu menatap kursi belajarku. Baiklah, aku akan coba sekali lagi. Hilanglah. Kursi belajarku lenyap dari kamar. Astaga. Aku hampir jatuh dari tempat tidur karena kaget. Kursiku benar-benar lenyap. Harus kuakui ini mulai keren. Aku turun dari kasur, memeriksa lantai. Tanganku menyibakkan udara kosong. Tidak ada kursi belajarku di sana. Aku menelan ludah. Bagaimana kalau besok Mama bertanya, kemana kursi belajarku? Aku menapuk dahi pelan. Kenapa aku tidak memikirkannya tadi sebelum aku mencoba menghilangkannya? Tidak mungkin aku mengarang cerita kursi itu hilang sendiri, seperti ballpoint atau buku yang terselip. Atau aku bisa mengembalikan kursi itu. Bukankah sosok tinggi kurus itu bilang seperti itu? Balikan sesuatu yang hilang. Sisa malam kuhabiskan dengan mencoba mengembalikan kursi belajarku. 1/2 jam berlalu. Tidak ada kemajuan.
Aku gemas sendiri, berkonsentrasi, tapi tetap tidak berhasil. Aku mengusap wajah. Mungkin bendanya terlalu besar. Jika lebih kecil, mungkin lebih mudah. Aku berganti mencoba mengembalikan novelku. Tapi 15 menit berlalu tetap tidak ada kemajuan. Mungkin novel masih terlalu besar. Baiklah, akan kucoba gunting yang lebih kecil. Aku menghembuskan nafas tebal, 5 menit, guntingnya tetap tidak kembali. Juga flash disk, aku lagi-lagi menyesal. Kenapa aku iseng? Sembarangan saja memilih benda yang harus dihilangkan. Di dalamnya kan banyak file lagu-lagu yang kusuka. Klip buku, tutup ballpoint, jarum pentul, peniti, dan banyak sekali yang sudah kulenyapkan setengah jam kemudian. Semakin lama semakin kecil, tapi tidak ada satupun yang berhasil kembali. Termasuk kancing, salah satu kemejaku yang sangat kecil. Aku mengusap wajah yang berkeringat. Meski udara dingin dan di luar gerimis, konsentrasi terus-menerus membuatku berkeringat. Si putih tidur melingkar, nyenyak. Tidak tahu pemiliknya sibuk menghilangkan benda-benda kecil di sekitarnya. Baiklah, aku menyerah. Sebaiknya aku kembali tidur. Sudah terlalu banyak yang kuhilangkan malam ini. Apalagi kursi belajar itu. Lihat saja besok. Semoga Mama tidak masuk ke kamarku dan menanyakan kemana kursi itu. Pagi kembali datang. Pagi ini Mama antar kamu ke sekolah ya, naik motor. Mama langsung menyambutku di meja makan dengan kalimat itu, sambil sibuk mengangkat masakan dari wajan. Aku menatap Mama, tidak mengerti. Aku sudah rapi dengan seragam sekolah. Papa baru pulang tadi jam 5 subuh. Sekarang masih tidur, jadi tidak bisa mengantarmu. Mama menjelaskan. Wajah Mama terlihat letih, mungkin semalam terus menunggu Papa. Itu pun harus segera berangkat lagi, nanti jam 9. Pekerjaan di kantor Papa sedang banyak-banyaknya. Tadi malam, aku juga tidur, baru tidur jam 2. Aku tahu Papa belum pulang hingga jam tersebut. Meski Mama tidak mau bercerita masalah di kantor, aku tahu. Sepertinya masalah mesin pencacah yang rusak itu masih panjang. Ra naik angkutan umum saja, Ma. Kalau diantar, nanti merepotkan Mama. Aku menggeleng, menarik bangku. Duduk. Tidak repot loh, Ra. Kan Mama bisa ngebut. Paling juga bolak-balik hanya setengah jam. Mama mengedipkan mata, mencoba bergurau. Tidak usah, Ma. Kan Mama banyak pekerjaan di rumah. Lagian, siapa tahu Papa bangun lebih cepat. Nanti teriak-teriak cari dasi dan kaos kaki. Mama kan tahu, Papa itu kalau kecapean suka error. Bahkan dasi yang sudah dipasang saja masih dicari. Aku nyengir. Mama tertawa kecil. Kamu selalu bisa menghibur orang tua ya, Ra? Ya sudah. Kamu naik angkutan umum. Ayo, Mama temani kamu sarapan. 15 menit ke depan aku dan Mama menghabiskan nasi goreng. Oh iya, Ma. Nanti sore Ra ada pertemuan klub menulis. Jadi pulang agak sore. Boleh kan, Ma? Aku teringat sesuatu. Mama mengangguk. Iya. Nanti Mama siapkan bekal makan siangnya. Oh iya lagi, Ma. Kamar Ra sudah dibereskan tadi, jadi tidak perlu dibereskan lagi. Aku berusaha berkata senormal mungkin. Iya, Mama menjawab pendek. Aku bersorak dalam hati. Mama tidak curiga dengan kalimatku barusan. Setidaknya pagi ini Mama tidak akan masuk ke kamarku. Sebenarnya Papa di kantor ada pekerjaan apa sih, Ma? Aku basa-basi. Masih berusaha menutupi jejak soal memeriksa kamar.
Mama diam sebentar, menelan makanan yang ada di dalam mulut. Entahlah, Ra, sepertinya pekerjaan besar. Aku mengangguk-angguk sok paham. Mama menghela nafas. Kasihan Papa. Masa baru pulang jam 5 pagi. Ini rekor. Bukannya rekornya yang dulu ya, Ma? Papa nggak pulang, malah ke Singapura. Aku tertawa. Itu sih beda, Ra. Papa memang bilang nggak akan pulang. Tiba-tiba harus dinas keluar kota. Mama menggeleng. Aku lagi-lagi mengangguk. Asik kali ya, Ra. Kalau tiba-tiba pekerjaan Papa di kantor itu bisa dihilangkan begitu saja. Hilang. Papa jadi tidak perlu lagi bekerja habis-habisan. Mama menatap piring nasi goreng di hadapannya. Aku hampir tersedak, buru-buru minum. Gak mungkin lah, Ma. Aku pura-pura tertawa. Mama ikut tertawa. Iya, kan kali-kali aja bisa. Kami berdua tertawa. Aku lamat-lamat memperhatikan wajah letih Mama yang segar sejenak karena tertawa. Kalau saja Mama tahu anak remajanya semalam telah menghilangkan bangku belajar, mungkin Mama sekarang sudah berteriak-teriak panik dengan wajah pucat. Pagi hari di sekolah. Pagi, Ra. Sally mengagetkanku saat turun dari angkot. Kamu naik angkot? Papamu kemana? Masih tidur. Aku menjawab pendek, menerima uang kembalian. Melotot ke supir yang kalau dilihat dari gelagatnya belum mandi pagi. Dasar sopir angkot pelit. Biasanya juga kalau anak sekolah tarifnya separuh. Aku mengalah. Salahku juga sih. Harusnya tadi pakai uang pas. Papaku lagi sibuk di kantor. Semalam pulang larut sekali. Jadinya aku berangkat sendiri. Aku menjawab pertanyaan Sally lebih baik. Sally beroh sebentar. Hari ini sekolah berjalan lancar. Tepatnya, mungkin karena aku sedang memikirkan banyak hal. Jadinya mengabaikan Ali yang bertengkar dengan kakak-kakak kelas 12 di kantin saat istirahat pertama. Aku menatap kosong papan tulis yang penuh rumus kimia. Atau mengabaikan Sally di pelajaran terakhir. Yang terus menatap Mr. Theo dengan ekspresi terpesona. Padahal, ulangan bahasa Inggris sudah dibagikan dan nilai di atas kertas jawaban Sally jelek sekali. Sally tetap bahagia dengan kenyataan apapun. Lonceng pulang berbunyi. Aku memutuskan ikut klub menulis, Laura. Sally membereskan buku. Oh ya? Aku berseru senang. Itu kabar yang bagus sekali. Sejak kami masuk sekolah ini, satu kelas, satu meja belajar, sejak perkenalan pertama, aku sudah membujuk Sally agar ikut ekskul klub menulis. Tapi Sally selalu menolak. Bilang klub itu tidak seru. Hanya untuk anak-anak suka buku saja. Dia bakal bosan. Sejak kapan kamu berubah pikiran, Sel? Aku menyelidik. Barusan. Sally tersipu malu. Barusan? Aku tidak mengerti. Kamu tidak memperhatikan pelajaran Mr. Theo tadi, Yara? Kebanyakan melamun sih. Sally nyengir lebar. Tadi, Mr. Theo bilang mulai hari ini dia akan menjadi pembina di klub menulis. Kalau ada murid yang tertarik, bisa ikut bergabung di pertemuan siang ini setelah pulang sekolah. Aku melongo. Ya ampun. Kamu tidak senang mendengarnya, Rang? Sally protes melihat ekspresi wajah begoku. Aku tertawa, buru-buru menggeleng. Aku senang kok, Sel. Pertemuan klub menulis hari ini agak mendadak, setelah beberapa hari lalu dibatalkan. Guru pembinanya mutasi ke sekolah lain.
Hari ini ditunjuk penggantinya yang baru. Aku juga baru tahu bahwa Mr. Theo yang jadi penggantinya. Sally benar. Aku sejak tadi hanya melamun memperhatikan penghapusku. Bahkan nyaris tergoda menghilangkannya. Ini kabar baik, karena setidaknya bukan Miss Keriting yang jadi pembina baru. Mr. Theo guru bahasa. Jadi masih berkaitan dengan klub menulis. Sally memasang tasnya di punggung, bertanya riang, sambil menunggu pertemuan klub Mr. Theo, klub menulis. Kita bagusnya makan siang di mana ya? Aku menggeleng, menunjukkan bekal kotak di dalam tas. Aku tidak membawa bekal, Ra. Sally cemberut. Kamu sih enak sudah persiapan. Aku kan baru saja memutuskan untuk ikut. Kalau pulang dulu, nanti terlambat. Aku tertawa. Siapa suruh pula dia mendadak ikut? Bagaimana kalau aku bagi bekalku untukmu? Mana cukup. Sally menatap kotak bekalku menggeleng. Kita makan di kantin yuk. Kamu bawa saja bekalnya, Ra. Temani aku. Kelas sudah sepi. Lorong depan kelas juga lengang. Murid-murid sudah bergerak serempak menuju gerbang sekolah. Demi menatap wajah memelas Sally, yang sudah mulai mengeluh bilang perutnya lapar, kami akhirnya beranjak menuju kantin di belakang sekolah. Kami menuruni anak tangga, melewati deretan kelas 12. Belok ke belakang, melewati gardu listrik. Aku memperhatikan sekilas. Perbaikan di gardu listrik sepertinya sudah dimulai. Ada beberapa petugas berseragam oranye yang sibuk bekerja. Sekolah semakin sepi. Tidak terlihat siapa-siapa di belakang sekolah. Kami terus melangkah ke kantin. Wajah Sally langsung terlipat kecewa melihat kantin yang kosong. Biasanya meski sudah pulang, tetap ada pedagang kantin yang buka. Karena masih ada guru-guru atau murid-murid yang pulang sore. Tapi ini kosong melompong. Tidak ada pelang besar di depannya. Libur sehari, perbaikan gardu listrik. Aku baru ingat kalimat Mamang Bakso beberapa hari yang lalu. Kantin diliburkan saat perbaikan gardu. Aku menoleh, memperhatikan petugas PLN yang sibuk. Sekolah kamu memang dekat dengan gardu listrik. Dulu katanya gardu listriknya mau dipindahkan karena penduduk sekitar sudah protes. Tapi hingga sekarang tidak pindah juga. Kita makan di resto fast food dekat sekolah saja ya, Ra. Sally balik kanan menghembuskan nafas sebal. Kamu punya uangnya, Sel? Aku bertanya balik. Sally menggeleng. Tidak, tapi kan gak ada pilihan lain. Mau ku pinjami uang? Gak usah, Ra. Mungkin kalau beli yang paket hemat ada uangnya. Aku nyengir, ikut mengalah di belakang Sally. Nasib jadi murid kelas 10 seperti kami ini uang saku serba terbatas. Aku bahkan dibawakan bekal oleh mama agar berhemat. Tapi nanti pas pulang kamu yang traktir bayar angkot ya. Sally menoleh. Aku tertawa, mengangguk. Tapi ternyata urusan makan siang ini jadi panjang sekali. Juga urusan klub menulis. Apalagi rencana mama yang mau ada arisan di rumah dan papa yang masih sibuk dengan masalah mesin pencacah di pabriknya. Siang itu, seluruh cerita berbelok tajam. Saat kami melewati kembali lorong di belakang sekolah, asik mengobrol tentang klub menulis. Salah satu petugas PLN berteriak panik, "Awas!" Aku dan Sally refleks menoleh. Belum genap mengerti apa yang sedang terjadi, terdengar suara meletup dari gardu listrik. Beberapa petugas lain berlarian menghindar, berteriak lebih panik. "Awas, menghindar!" Seperti sekian detik setelah teriakan itu,
salah satu trafo yang menyusul meledak. Kali ini lebih kencang dibandingkan letupan pertama. Suara dentumannya terdengar memekakkan telinga. Kemungkinan hingga 2-3 kilometer. Tanah yang kami injak terasa bergetar. Itu ledakan besar, yang besar hingga merontokkan salah satu tiang listrik di trafo. Tiang listrik setinggi pohon kelapa itu berderak roboh. Arahnya justru persis menuju kami berdua yang menatap kejadian dengan wajah bingung. 8 kabelnya yang panjang tercabut putus dari tiang yang lain. Bergerak liar bagai tentakel gurita. Kabel-kabel dengan muatan listrik itu lebih dulu menyambar ke arah kami sebelum tiangnya datang. Percikan api di mana-mana, seperti ada petir kecil merambat dari kabel itu. Mengerikan. Aku berteriak panik, berusaha lari. Sally mematung mendongak. Lari, Sally! Aku berusaha menarik tangan Sally. 8 kabel itu bergerak lebih cepat, seperti 8 tangan panjang yang siap menyayat. Lari, Sally! Aku menjerit. Menarik Sally yang mendongak mematung. Terlambat. Kami hanya bisa lari pontang-panting 3 langkah saat 2 kabel pertama siap menghantam, menyengat dengan tegangan tinggi. Aku bahkan terjatuh. Pegangan tanganku di lengan Sally terlepas. Aku menatap pasrah 2 kabel itu datang. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi saat kabel itu menyentuh kami? Sepersekian detik sebelum 2 kabel itu sampai, Sally justru mengangkat tangannya. Dia memasang badannya persis di hadapanku, melindungiku. Aku menjerit panik. Apa yang dilakukan Sally? Astaga, Sally justru menangkap 2 kabel itu. Bagai halilintar, aliran listrik merambat di tangan Sally, meletup-letup. Tapi jangankan menjerit kesakitan, wajah Sally mengernyit pun tidak. Dia melemparkan 2 kabel itu ke samping, menghantam tembok sekolah, membuat percikan api besar. Dinding sekolah hangus terbakar, hitam hingga radius 2 meter. 6 kabel lain segera menyusul. Sally gesit menepis 3 di antaranya, ya ke samping. Sementara 3 yang lain tidak bisa dia hindari, menghantam telak dada, perut, dan pahanya. Aku gemetar menyaksikan tubuh Sally berbalut listrik. Percikan api membungkus badannya. Letupan cahaya merambat hingga leher, kepala, dan rambut. Sedetik berlalu, Sally menghantamkan tangannya ke tanah. Seluruh aliran listrik itu mengalir melewati tangannya, masuk ke dalam tanah. Kemudian hilang tak bersisa. Napasku tersengal. Apa yang sedang kulihat? Tapi masalahnya jauh dari selesai. Sebuah tiang listrik raksasa bergerak kencang di atas kami. Tidak ada aliran listriknya, tapi itu lebih dari cukup untuk menghancurkan atap dan tembok bangunan sekolah. Apalagi kami yang ringkih berada di bawahnya. Demi menatap tiang besar itu, Sally melompat, bergegas. 3 kabel yang melilit tubuhnya luruh ke bawah. Dia menyambar lenganku. Kali ini dia berseru panik. Lari, Ra! Aku masih terunduk, mendongak. Kakiku masih gemetar menyaksikan Sally berbalut aliran listrik. Lagi pula tidak akan cukup waktunya. Tiang listrik yang terbuat dari beton itu sudah dekat sekali. Ujungnya sudah menghantam atap bangunan sekolah, bergemuruh. Genteng berjatuhan. Siku-siku kayu dari plafon patah. Menyusul dinding sekolah berguguran, dan tiang besar itu terus meluncur ke bawah. Tidak kuasa ditahan bangunan sekolah yang robek. Aku gemetar menatapnya. Apa yang harus kulakukan? Lari, Ra! Sally berusaha menyeretku, yang tetap mematung.
Tiang listrik besar itu semakin dekat. Bongkahan dinding berguguran di sekitar kami. Sally panik mengangkat tangannya, melindungi kepala. Dia berusaha memelukku. 1-2 bongkahan dinding berguguran kecil mengenai tubuhku. Terasa sakit. Apa yang harus kulakukan? Napasku menjadi tersengal. Kami tidak akan bisa berlari dari tiang listrik ini. Tinggal 2 meter lagi, tiang listrik besar itu menghantam kepala kami. Tidak akan cukup waktunya. Tanganku gemetaran. Aku tidak tahu apa yang menuntunku. 5 jemariku kalap teracung ke atas. Aku menjerit kencang. Hilanglah. Seluruh tiang itu lenyap seketika. Aku segera meringkuk di sebelah Sally yang jatuh terduduk. Kami berpelukan. Meskipun tiangnya sudah hilang, pecahan genteng dan tembok yang terlanjur terhantam tiang berjatuhan di sekitar kami, seperti hujan batu. Kepulan debu memenuhi belakang sekolah. Aku dan Sally terbatuk, menutup wajah. Seragam kami kotor. Wajah kami cemong. Kotak bekalku terbanting. Isinya tumpah berserakan. Setengah menit berlalu, debu masih berhamburan tinggi menutupi sekitar. Hingga hujan batu dan dari reruntuhan dinding sekolah reda. Astaga, apa yang telah kamu lakukan, Ra? Sally menatapku. Matanya membulat, melepas pelukan. Apalagi aku, balik menatapnya dengan tatapan lebih tidak mengerti. Apa yang telah kamu lakukan tadi, Sally? Kamu bisa menghilangkan tiang listrik, Ra? Sally memegang lenganku. Kamu juga tadi. Aku menelan ludah. Kamu tadi menangkap kabel listrik, Sally. Tangan kami masih gemetar. Kaki kami masih susah disuruh berdiri. Kejadian itu cepat sekali. Di sekitar kami hiruk-pikuk terdengar. Lebih ramai. Petugas berseragam oranye panik berlarian. Beberapa mengaduh kesakitan, berteriak minta tolong. Kebakaran besar menyambar sisa gardu. Api menjulang tinggi. Asap hitam mengepul. Aku dan Sally saling memegang tangan, mencoba mencerna kejadian barusan. Kalau aku jadi kalian, aku akan segera pergi meninggalkan lokasi. Suara khas itu terdengar dari lorong belakang sekolah. Aku dan Sally menoleh. Sosok itu melangkah mendekat. Ali muncul dari balik debu berterbangan, berdiri di dekat kami, menatap serius. Segera tinggalkan tempat ini, Sally. Ra. Ali mengulurkan tangan menawarkan bantuan. Hanya butuh 2 menit orang-orang akan bergegas datang. Ingin tahu apa yang telah terjadi. Seluruh sekolah ini akan dipenuhi penduduk hingga radius 2 km yang mendengar ledakan. Juga hanya butuh 12 menit, puluhan mobil pemadam kebakaran tiba dari pool terdekat. Kalian tidak ingin ditemukan dalam situasi seperti ini, kan? Karena jelas sekali. Tidak mudah menjelaskan kemana tiang listrik besar itu lenyap. Ali menatapku. Kemudian pindah ke Sally. Juga menjelaskan bagaimana seluruh aliran listrik satu gardu seperti disedot bumi. Aku dan Sally saling tatap. Wajah kami kotor berdebu, menyisakan mata. Ayo, Ra. Sally. Sudah 40 detik sia-sia. Di ujung sana sudah terdengar penduduk yang mendekat. Juga dari ruang guru, setidaknya menurut perhitunganku, ada 5 guru yang akan kemari. Kalian bergegas. Ali berseru tegas. Aku menelan ludah. Meski aku masih bingung kenapa Ali ada di hadapan kami, juga jelas tidak mudah percaya dengan si biang kerok ini. Tapi kalimatnya masuk akal. Kami tidak mau ditemukan dalam situasi seperti ini. Akan ada banyak pertanyaan.
Aku terbatuk, meraih tangan Ali, beranjak berdiri. Sally juga ikut berdiri, memegang tanganku, sambil menepis ujung pakaian yang kotor. Nanti-nanti bisa dibicarakan soal kejadian ini. Kami harus segera menyingkir. Kalian bisa jalan sendiri? Ali memastikan. Aku dan Sally mengangguk. Ali sudah berjalan gesit di depan. Dia masih sempat menyambar kotak bekal dan tas kami yang terjatuh. Tidak ada yang boleh menemukan barang-barang kalian yang bisa menimbulkan pertanyaan. Ali menjelaskan cepat. Ikuti aku. Aku tahu tempat menghindar sementara.